Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita kembali menyambung kuliah kita sebelumnya, yaitu tentang kriminologi, tentang kriminologi. Dulu kita sudah membahas tentang kriminologi ini, bahwa kriminologi merupakan suatu mata kuliah atau ilmu pengetahuan yang membahas tentang penjahat dan kejahatan, gitu ya. Jadi membahas tentang kejahatan dan penjahat. Jadi membahas tentang orang yang berbuat kejahatan itu atau penjahat, serta membahas tentang apa yang dilakukan atau kejahatan itu. Nah, di sini kita akan menyambung tentang itu, bahwa kita akan mengambil di sini ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan untuk mempelajari masalah kejahatan ini. Nah, ini ya, kita masuk ke sini, bahwa yang pertama 3 yang dapat kita lakukan untuk mempelajari masalah kejahatan. Yang pertama pendekatan, yaitu pendekatan deskriptif, ya, pendekatan deskriptif. Apa itu? Merupakan suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terkait dengan kejahatan itu sendiri. Jadi yang pertama adalah dilakukan pendekatan deskriptif atau pendekatan yang berorientasi kepada observasi, berorientasi kepada data-data yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi tentang kejahatan itu. Nah, itu memiliki beberapa indikator-indikator. Yang pertama adalah mendeskriptifkan tentang bentuk tingkah laku kriminal. Ini dia. Jadi yang dia cari itu apa? Yang pertama yang dicari adalah bentuk atau tingkah laku atau pola kriminal. Bagaimana bentuknya? Ini yang dia cari pertama. Yang kedua adalah bagaimana kejahatan itu dia lakukan. Yang kedua, mencari tahu bagaimana kejahatan itu dia lakukan. Lalu yang ketiga adalah frekuensi kejahatan itu pada waktu dan tempat yang berbeda seperti apa. Nah, ini jadi kalau contohnya ada kejahatan yang terjadi sama atau berbeda, atau orang berbeda tapi sama kejahatannya, bisa diukur frekuensinya, karena kita untuk mencoba mendeskriptifkan. Lalu yang keempat adalah terkait dengan ciri-ciri khas kejahatan itu. Ya, jadi seseorang yang berbuat kejahatan tentu saja ada ciri-ciri khasnya, seperti usia. Contohnya kebanyakan yang menjadi perampok itu adalah usia dewasa. Ya, kenapa? Karena mereka biasanya melakukan tindakan kriminal sudah dewasa, sudah punya keberanian, sudah punya tekad. Karena mereka merampok itu biasanya dengan dengan pistol atau dengan yang tajam lah, gitu. Atau berkaitan dengan jenis kelamin. Contohnya pemerkosaan. Ini kejahatan pemerkosaan itu secara umum dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, karena memang dianggap perempuan lebih lemah. Tapi perlu kita ingat bahwa pemerkosaan itu ternyata hari ini justru sudah dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Ini terjadi. Jadi ada 1 orang laki-laki yang diperkosa oleh 3 atau 4 orang perempuan. Nah, ini kita tidak tahu lah bagaimana kok bisa seperti itu, tapi ini terjadi. Dan sebagainya macamnya. Jadi ada banyak ciri-ciri khas pelaku kejahatan itu. Yang kelima adalah tentang perkembangan karir pelaku kejahatan itu sendiri. Jadi contohnya pelaku kejahatan korupsi. Jadi kalau mereka korupsi itu tentu saja mereka berbuat sesuatu yang melalui karir mereka. Contohnya korupsi dalam Kementerian Sosial, contohnya gitu. Pak Menteri itu korupsi karena memang dia punya jabatan di situ. Kalau dia tidak punya jabatan, bagaimana bisa ada korupsi di jabatan dia atau di jenjang dia? Itu tidak mungkin.
Tidak mungkin seorang kepala desa korupsi dana Kementerian Sosial. Kenapa? Tidak pada tempatnya. Jadi ini lucu. Jadi kementerian atau jabatan seseorang itu menjadi pemicu tentang kemungkinan adanya kriminal atau kejahatan. Maka ini masuk dalam ranah pendekatan deskriptif. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan sebab akibat. Nah, ini jadi pendekatan yang dapat dilakukan oleh seseorang terkait dengan untuk mencari tahu masalah kejahatan adalah tentang sebab akibat. Nah, tentang sebab akibat ini itu digunakan oleh para ahli untuk mengetahui apa motivasi awal dilakukannya kejahatan. Contohnya kejahatan pembunuhan. Seorang mahasiswi ditemukan tergeletak berlumuran darah di kos-kosannya. Maka sebab dia mati atau meninggal itu bisa diketahui oleh para peneliti dengan cara memperhatikan dengan siapa terakhir dia komunikasi, baik itu dengan teman ya, atau cek di handphone gitu ya. Ternyata benar bahwa sebab dia dibunuh itu ternyata kecemburuan yang muncul pada diri sang kekasihnya sendiri. Nah, ini jadi ada sebab, ada akibat. Sebab dari kecemburuan yang buta itu akhirnya merenggut nyawa si Mas W ini. Makanya saya katakan sebagai tidak usah dulu kalian ini seperti itu ya, karena itu akan mengundang kejahatan pada diri kalian. Ini contoh yang sederhana nih yang terjadi pada diri mahasiswa atau mahasiswi. Apalagi di dunia luar sana. Ya, jadi ada sebab akibat. Seseorang yang masuk ke rumah orang kaya tentu ada sebab. Contohnya orang kaya yang bahasa tanda kutip adalah orang kaya yang sombong ya, atau yang selengean atau yang angkuh, tidak mau bersahabat dengan tetangga atau tidak mau bersedekah atau kikir gitu. Maka sifat-sifat ini mengundang kedengkian warga setempat, warga sekitar. Terlebih lagi jika dia ternyata suka menghina pula. Maka ini bisa menimbulkan kejahatan kriminal. Paling tidak saudara-saudara atau masyarakat yang jengkel dengan dia paling tidak akan melempar rumah dia. Kenapa? Mereka tidak nyaman dengan adanya orang kaya ini. Nah, ini dia. Jadi ini pendekatan sebab akibat dapat digunakan oleh para peneliti terkait dengan untuk mengkaji masalah kejahatan. Terakhir adalah pendekatan secara normatif. Nah, jadi apa maksudnya? Maksudnya ini adalah pendekatan yang dapat dilakukan untuk mempelajari fakta-fakta, sebab-sebab atau kemungkinan-kemungkinan atau kasus-kasus yang bersifat individual. Ya, ini secara normatif. Jadi bersifat individual tentang bagaimana fakta-fakta di lapangan, sebab-sebab dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti apa. Jadi ini yang ketiga adalah disebut dengan faktor secara pendekatan secara normatif. Jadi ada 3 yang dapat diusahakan terkait dengan pendekatan mengetahui tentang kejahatan. Yang pertama adalah dengan cara mengetahui pendekatan deskriptif, yang kedua dengan cara pendekatan sebab akibat, yang ketiga adalah pendekatan dengan cara normatif. Baik, ini merupakan yang dapat dilakukan oleh teman-teman jurusan ilmu hukum atau kriminologi, bahwa untuk mengetahui kejahatan di sini saya sudah kumpulkan ada 3 yang dapat dipelajari tentang masalah kejahatan, yaitu tentang pendekatan deskriptif, yang kedua pendekatan sebab akibat, yang ketiga pendekatan secara normatif. Baik, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini, yaitu tentang pendekatan yang dapat dilakukan dalam masalah mempelajari kejahatan. Demikian pada sesi kali ini, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.